Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 6 ayat 12-13 demikian. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya sebagai rasul. Saudara-saudara sekalian, di dalam hidup ini banyak kegagalan terjadi, bukan karena kurangnya sumber daya yang mumpuni, melainkan karena kita melakukannya tanpa melibatkan Tuhan. Akibatnya kita salah memilih orang. Banyak waktu yang terbuang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sebenarnya tidak perlu terjadi, dan hasilnya pun tidak maksimal, bahkan mungkin tidak menghasilkan apapun selain kehancuran. Tuhan Yesus walaupun adalah Allah, sebelum memilih orang-orang yang akan menjadi penerus dari karyanya, mengambil waktu untuk menyendiri dan semalaman berdoa kepada Bapa. Hal itu selain menunjukkan ketergantungannya kepada Bapa, juga menunjukkan betapa seriusnya Tuhan Yesus memilih orang-orang yang akan menduduki posisi penting itu. Saudara, jika Tuhan Yesus yang adalah Allah saja berbuat demikian, alangkah beraninya kita melangkah dengan kekuatan kita sendiri. Padahal tidak ada seorang pun di dunia ini yang benar-benar kita kenal. Apa yang dari luar nampak secara rohani baik, belum tentu sesungguhnya demikian. Tidakkah saudara pernah tertipu dengan penampilan seseorang? Bukankah tidak sedikit orang yang bangkrut, bahkan terlibat hutang, karena salah menilai orang? Bukankah kita sering berpikir bahwa seseorang itu baik karena aktif di berbagai kegiatan gerejawi, bahkan berjabatan, padahal sebenarnya dia adalah seorang penipu? Atau sebaliknya, orang yang tidak kita perhitungkan ternyata justru memiliki iman yang kuat dan banyak karunia yang belum digali. Bahkan orang yang benar-benar baik dan cinta Tuhan pun belum tentu cocok untuk ditempatkan di posisi yang kita pikir pas untuk dia. Selain itu, kita juga tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, bahkan 5 menit di depan pun kita tidak tahu. Memang ada orang yang memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan. Tetapi seakurat apa? Bukankah pandemi yang tiba-tiba terjadi mengajarkan kepada kita bahwa semuanya bisa berubah dalam sekejap mata di luar prediksi dan kendali manusia? Bahwa apa yang kita rancangkan dengan sangat teliti bisa meleset 180 derajat. Jadi, masihkah kita mau melangkah tanpa melibatkan Tuhan? Orang bijak sadar diri bahwa tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa dan tidak mampu berbuat apa-apa. Hanya di dalam Tuhan dan bersama Tuhan, kita dapat menghasilkan banyak hal yang memberkati banyak orang dan hidup kita maksimal serta memuliakan Tuhan. Amin.